Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan melalui acara yang kita cintai, yaitu acara Menerima hari ini. Mari kita buka terlebih dahulu acara ini melalui doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan oleh Tuhan untuk terus-menerus boleh mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami dapat hidup benar dengan cara kami menjalani kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Kami senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus dapat memimpin kami, memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan supaya kami apa yang diinginkan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya ingin membahas suatu topik yang cukup menarik dalam acara Menerima hari ini, yaitu tujuan iblis. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah tujuan iblis. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu mengenal apa yang disebut sebagai kisah fabel atau cerita fabel, di mana kisah fabel ini merupakan suatu kisah dari binatang-binatang yang berlaku seperti manusia, di mana binatang itu adalah tokoh-tokoh yang bisa berbicara seperti manusia, bisa berdialog seperti manusia. Ya, ini merupakan cerita fabel atau kisah fabel. Nah, saya akan menceritakan salah satu kisah fabel yang pernah saya baca dan sangat baik sekali untuk kita ambil hikmahnya, untuk kita jadikan sebagai pelajaran dalam hidup kita. Ada satu kisah fabel di mana ada 3 ekor binatang yang saling bersaing untuk menjadi raja yang menguasai hutan rimba, saudara. Nah, binatang pertama itu adalah seekor singa. Binatang yang kedua adalah seekor beruang. Dan binatang yang ketiga adalah seekor harimau, saudara. Jadi baik singa, beruang maupun harimau saling bersaing untuk bisa merajai hutan rimba, ya tempat tinggal mereka bertiga ini, saudara. Nah, pada suatu hari si singa itu melihat bahwa si harimau itu sedang sendirian. Dia ingin berusaha ya untuk mempengaruhi harimau itu. Kemudian dia mendatangi harimau itu dan singa itu berkata, "Tahukah kamu bahwa banyak teman-temanmu yang dibunuh oleh si beruang? Dan aku betul-betul melihat bagaimana kepala-kepala dari teman-temanmu dibuang di sebuah sumur yang ada di tengah-tengah rimba." Lalu si harimau itu menjawab singa, dia katakan, "Apa betul?" katanya dia. "Iya, saya melihat sendiri bagaimana kepala dari teman-temanmu itu dibuang di sumur," kata si singa.
Wah, kalau begitu aku akan membalas. Aku tidak akan membiarkan teman-temanku mati dengan sia-sia. Awas kamu beruang, kata si harimau. Kemudian si harimau segera berlari menuju ke sumur, ya, untuk melihat apa yang terjadi, saudara. Ya. Nah, ketika si harimau sampai ke sumur, dan dia melongokkan kepalanya ke dalam sumur, dan sumur itu berisi air, saudara, ya, yang hitam, air keruh, tapi seperti cermin karena kena sinar matahari. Dan ketika si harimau melongokkan kepalanya di mulut sumur, dia melihat kepala harimau yang ada di permukaan air yang seperti cermin. Dan dia menganggap itu adalah kepala teman-temannya. Sehingga si harimau itu marah besar. Dan dia percaya ucapan daripada si singa bahwa teman-temannya dibunuh oleh si beruang. Nah, ketika harimau itu berlari menuju sumur, nah, si singa segera menemui beruang dan dia katakan, "Hai beruang, tahukah engkau bahwa harimau membunuh teman-temanmu dan kepala teman-temanmu dibuang di sumur di tengah rimba?" Si beruang juga marah besar karena menganggap si harimau itu membunuh teman-temannya. Nah, dia juga ingin membuktikan apakah ucapan si singa itu benar. Kemudian juga berlari ke sumur dan dia melihat melalui mulut sumur dan kepala daripada beruang itu terpantul di permukaan air yang seperti cermin. Dan si beruang menyangka itu kepala teman-temannya yang sudah dibunuh oleh si harimau. Jadi dia berteriak dengan marah, "Aku akan membalas kematian dari teman-temanku," kata si beruang. Nah, setelah itu dia mencari harimau untuk membalas dendam. Dan akhirnya kedua binatang ini bertemu, yaitu beruang bertemu dengan harimau, dan masing-masing sudah marah besar, masing-masing ingin membalas dendam, dan mereka berkelahi kedua ekor binatang itu. Akhirnya mereka keduanya mati, saudara. Mereka bertarung sampai mati, dan akhirnya yang tersisa itu adalah sang singa. Dan dia akhirnya menjadi raja rimba, saudara. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh si singa ini, itu sama seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Ingat, saudara, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis itu selalu berusaha untuk bisa membinasakan. Jadi tujuan utama iblis itu adalah membinasakan, saudara. Sama seperti tujuan daripada singa itu, supaya beruang dan harimau saling berkelahi dan mereka akan mati dua-duanya, binasa dua-duanya. Sehingga kedudukan sebagai raja rimba itu bisa diambil oleh sang singa tuh. Jadi saudara, hati-hati, tidaklah kita saudara, kita harus bersikap waspada. Ya, kita nggak boleh acuh dengan strategi-strategi iblis yang berusaha untuk membinasakan kita, saudara ya. Jadi tujuan iblis itu adalah membinasakan kita. Bahkan orang-orang percaya menjadi target utama iblis supaya kita dapat dibinasakan, saudara ya. Jadi kita mesti hati-hati, saudara, menjaga diri, bahkan kita harus berani melawan iblis. Karena firman Tuhan katakan kalau kita melawan iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Jadi ingat baik-baik apa yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sikap yang harus kita pakai yaitu sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ingin menelan orang-orang
percaya, supaya dia bisa binasa, saudara ya. Itu sebabnya kita harus membentengi diri kita, agar senantiasa kita tidak sampai kena tipu daripada iblis dan kita akhirnya binasa. Sama seperti beruang dan harimau yang akhirnya mereka ditipu dan akhirnya mereka berkelahi sampai mati satu sama lain, dan akhirnya singa itu yang mendapat keuntungan menjadi raja daripada rimba, tempat tinggal mereka, karena kedua saingannya sudah mati. Mari kita waspada terhadap tujuan daripada iblis, karena memang tujuan iblis itu adalah untuk membinasakan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu, agar kami bersikap sadar, kami bersikap waspada, supaya kami tidak dibinasakan oleh iblis. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.